Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan sekarang saya akan bertanya kepada Pak Wamen. Pak Wamen, mohon maaf bahwa memang dari konferensi pers di hari ini kan sudah cukup jelas alasan pemerintah secara hukum mengapa membubarkan dan melarang segala kegiatan FPI. Tapi saat ini kan di publik begitu cair pendapatnya. Ada yang bertanya-tanya, sebenarnya pembubaran ini karena tendensi khusus secara personal ke satu orang. Dan mungkin yang kedua, pertanyaan saya adalah, kalaulah memang puluhan orang terlibat permasalahan hukum dan terorisme, kenapa dihukum satu organisasi, Pak Wamen? Ya, begini. Jadi, cobalah kita melihat kepada bagian consideration atau bagian menimbang dari keputusan bersama tersebut. Itu pada poin C dikatakan bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan itu berlaku sampai dengan 20 Juni 2019. Dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Karena dia belum memenuhi syarat, maka secara de jure organisasi itu bubar. Sekali lagi, secara de jure organisasi itu bubar. Kemudian kita melihat ada juga putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar mengingat putusan Mahkamah Konstitusi itu pada tanggal 23 Desember 2014 berkaitan dengan perkumpulan. Pada dasarnya perkumpulan yang tidak memiliki SKT atau surat keterangan terdaftar itu tidak dilarang kecuali, jadi ada klausul eksesionalnya. Kecuali apa? Kecuali dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang menimbulkan ketidaktentraman dan berpengaruh terhadap ketertiban masyarakat. Jadi larangan terhadap Front Pembela Islam ini tidak hanya secara organisatoris, tetapi juga di dalamnya adalah personal-personal yang terlibat. Dinyatakan dengan tegas bahwa meskipun secara de jure organisasi tersebut sudah bubar per tanggal 20 Juni 2019, namun pada kenyataannya banyak aktivitas Front Pembela Islam ini yang kemudian mengganggu ketertiban umum dan melanggar hukum. Sebagai contoh, aksi razia, sweeping, dan lain sebagainya. Itu tidak dapat kita mengatakan bahwa itu adalah perorangan. Karena apa? Karena itu kan dilakukan bukan 1-2 orang. Dilakukan oleh puluhan orang. Jadi doesn't make sense, tidak masuk di akal sehat kalau organisasi tidak mengetahui itu. Jadi baik tindakan perorangan maupun tindakan secara organisatoris yang kemudian membuat dalam masa sejak tahun 2019 sampai saat ini kemudian berbagai kegiatan FPI itu dilarang berdasarkan SKB 3 Menteri dan 3 pejabat setingkat Menteri. Demikian, Caca. Baik, kemudian saya ke Pak Menteri, Pak Menkominfo. Ya. Kalau misalnya sampai saat ini misalnya ada masyarakat ataupun besok hari-hari berikutnya menggunakan simbol-simbol FPI dalam postingannya, kenakan pasal tidak, Pak Menteri? Jadi, Caca, kalau mengacu kepada SKB ini, ya, keputusan ini menetapkan 4 substansinya. Substansi yang pertama, ya, larangan kegiatan. Substansi yang kedua, larangan penggunaan simbol. Substansi yang ketiga, larangan penggunaan atribut. Dan substansi yang keempat, penghentian kegiatan FPI. Sehingga ya keempat substansi ini berlaku di ruang fisik melalui penegakan-penegakan hukum oleh aparat-aparat hukum terkait dan berlaku juga untuk ruang digital. Sehingga ya kami menyarankan dan mengingatkan masyarakat untuk ya berhati-hati dan tidak ya melakukan kegiatan-kegiatan di dalam ruang digital yang tidak sejalan dengan SKB ini. Kalau ruang digital, penegakan hukumnya melalui tentu patroli cyber patrol, Kominfo, yang bekerja sama dengan cyber patrol dari lembaga-lembaga negara lainnya, baik itu Barreskrim Polri, BNPT, intelijen negara, dan lembaga lainnya, sampai kepada tindakan penghentian atau penutupan akses blokir. Tetapi ya itu tidak berhenti di situ. Ya. Dia dapat saja untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum secara fisik. Nah, melalui apa? Penegakan hukum oleh
aparat hukum, Barreskrim Polri ataupun Kejaksaan Agung. Sehingga kami dengan sangat mengingatkan, mendorong dan mengajak masyarakat untuk berhenti melakukan kegiatan di dalam ruang digital yang terkait atau yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat secara umum, apalagi jika itu bertentangan dengan surat keputusan bersama ini. Mari kita laksanakan surat keputusan bersama ini dengan tepat, dengan baik, ya. Demi apa? Ini demi ruang digital kita yang bersih, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Baik. Untuk kepentingan negara dan kepentingan bangsa. Semuanya ini dilakukan untuk kita semua sebagai bangsa. Gitu. Baik, sekarang saya ke Mas Adi. Mas Adi, meskipun memang keputusan dari pemerintah ini mengejutkan, tapi banyak juga masyarakat yang setuju sehingga kemudian timbul tagar FPI Ormas terlarang. Bagaimana melihat dari apa yang terjadi geliat di masyarakat, Mas Adi? Ya, pertama memang tagar yang ingin membubarkan FPI itu kan sebenarnya trending setelah persoalan SKT FPI itu maju mundur ya. Kan perdebatannya panjang ya di tahun 2019 itu. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apa yang kemudian membuat SKT FPI itu tidak diperpanjang? Apakah ADART-nya itu misalnya mencantumkan kalimat ingin menegakkan khilafah Islamiyah atau mencantumkan kalimat-kalimat yang anti NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, itu yang kemudian sebenarnya sampai sekarang publik banyak tidak tahu. Itu yang saya kira perlu disampaikan kepada publik bahwa secara organisatoris FPI dilarang, SKT-nya tidak diperpanjang karena memuat unsur-unsur ideologi yang anti Pancasila dan NKRI dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu yang kemudian ada, saya kira pembubaran soal FPI secara institusional bisa dipahami. Baik. Karena ada korespondensinya, misalnya ada HTI di situ. Yang kedua, kalaupun toh misalnya ada ormas-ormas onar, ada sweeping, saya kira memang setuju saya dibubarkan. Kan cuma bukan hanya FPI yang suka onar dan suka meresahkan masyarakat. Banyak kok ormas-ormas yang di tukang parkir segala macam sampai sekarang juga tidak ditertibkan. Artinya pembubaran FPI ini justru akan menjadi momentum satu, SKT organisasi yang tidak ada juga dibubarkan. Yang kedua, ada aktivitas ormas-ormas tertentu yang juga melakukan sweeping, palak jalanan, kemudian tukang parkir juga ditertibkan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan untuk memberikan efek transparansi dan efek jerah kepada ormas manapun yang kemudian itu juga meresahkan gitu ya. Baik. Ya, sesaat lagi saya mau tanya kepada Pak Wamen, seberapa yakin pemerintah dengan SKB ini akan membuat FPI berhenti berkegiatan? Karena 20 Juni saja tidak ada izin, masih berkegiatan. Dan mungkin juga pertanyaannya, kalau mereka anggota-anggotanya masih melakukan kegiatan, tapi dinyatakan bahwa mereka adalah perkumpulan tanpa badan hukum, boleh tidak? Sesaat lagi. Ya, kembali saya akan bertanya kepada Pak Wamen. Pak Wamen, kalaulah memang dikatakan bahwa FPI akan mengambil langkah hukum. Nah, bagaimana kemudian, apakah dengan langkah hukum yang dilakukan oleh FPI membuat bahwa SKB ini dituruti bahwa mereka berhenti berkegiatan atau menunggu ingkrah dulu? Dan jikalau mereka melepas segala atribut FPI dan tetap berkumpul dengan landasan mereka perkumpulan tanpa badan hukum, boleh tidak Pak Wamen? Jadi begini, surat keputusan bersama ini dia bersifat administrasi. Jadi ketika FPI akan melakukan langkah hukum, dia tidak menjadi soal. Artinya apa? Artinya bahwa putusan aparatur pemerintah itu bersifat rehmatif permudens atau persangkaan sah. Artinya apa? Selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya, maka surat keputusan tersebut dianggap sah dan berlaku. Jadi jangan dibalik. Sekali lagi jangan dibalik. Ya, jadi ketika ada pelarangan, maka pelarangan itu berlaku. Ketika kemudian nanti ada gugatan, ya larangan itu masih tetap berlaku, kecuali nanti ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelarangan itu tidak sah. Ini sekali lagi berbeda. Kalau di dalam konteks pidana itu kan orang menggunakan asas praduga tidak bersalah. Artinya seseorang dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh 3 menteri dan 3 pejabat tinggi negara setingkat menteri, ini dia adalah masuk dalam ranah hukum administrasi, maka putusan dari aparatur administrasi negara itu sekali lagi dia berdasarkan apa yang kita sebut dengan istilah asas persangkaan sah. Artinya dianggap sah sampai bisa dibuktikan sebaliknya.
Jadi ketika FPI mengambil langkah hukum, dia tetap dilarang. Kecuali ada putusan yang pengadilan yang mengatakan bahwa SKB itu batal atau SKB itu tidak sah. Itu pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua yang harus dipahami, tadi juga pertanyaan Caca kepada Pak Joni Plate, mengenai apakah kalau ada yang melanggar dikenakan pasal atau tidak. Sekali lagi bahwa sifat dari keputusan bersama ini adalah hukum administrasi. Oleh karena itu, kita melihat kepada diktum, sekali lagi diktum keempat. Sebentar, ini saya perlu jelaskan. Diktum keempat itu mengatakan begini, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga itu kan isinya adalah pelarangan. Aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Maka pertanyaan lebih lanjut, kalau nanti aparat sudah menghentikan, dia tidak mau turut apa perintah aparat, maka nanti masuknya dalam pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang isinya adalah barang siapa yang tidak mentaati perintah penguasa. Jadi ini adalah hukum administrasi, sekali lagi, kemudian ada tindakan preventifnya, bahwa kalau ada kegiatan yang menggunakan segala atribut dan lain sebagainya, maka aparat penegak hukum akan menghentikan. Menjadi persoalan pidana, jika sudah dihentikan oleh aparat penegak hukum dan dia tidak mengindahkan, maka masuk dalam konteks pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di bawah bab mengenai kejahatan terhadap penguasa umum. Demikian, Caca. Baik, terakhir dan singkat saja di sini Mas Adi, ini kan memang urusan antara Ormas FPI dengan pemerintah, tapi bagaimana cara membuat kita bahwa masyarakat yang lainnya tidak terpancing dengan hal ini? Bagaimana Mas Adi? Ya, prinsipnya satu, siapapun, ormas apapun kalau memang melanggar Undang-Undang Dasar, anti Pancasila dan NKRI, saya kira memang harus dibubarkan, siapapun orangnya. Tapi saya kira ormas-ormas semacam ini bukan hanya FPI kan, banyak ormas yang juga meresahkan, mengganggu dan memprovokasi, saya kira juga itu perlu untuk diumbar ke publik. Yang kedua, saya kira juga banyak organisasi yang kemudian aktivitas politiknya juga muncul ke permukaan sampai sekarang yang SKT-nya juga bermasalah seperti FPI itu. Itu juga perlu ditampilkan gitu ya, sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan bahwa memang urusan FPI jadi besar, yang lain tidak. Nah, dalam konteks ini saya bersepakat bahwa semua orang harus menyetop kegaduhan-kegaduhan atas nama persatuan. Tapi sekali lagi yang meresahkan, yang kemudian sering mensweeping, yang juga mengintimidasi dan memprovokasi, saya kira juga bukan hanya FPI. Dan yang terakhir, Cak, saya kira yang paling penting adalah mengubah mental model orang yang dianggap radikal. Jangan sampai ini FPI bubar, muncul lagi nanti ada FPI Reborn, ada FPI NKRI, ada FPI Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling penting dari ini semua adalah mengubah mental model kita biar sesuai dengan kebinekaan dan persatuan itu. Sehingga tidak ada orang yang selalu dituduh anti Pancasila itu. Terakhir Pak Menkominfo, ini himbauan dari Kominfo untuk segala aktivitas di media sosial yang bersifat mengajak, kemudian menggunakan simbol-simbol FPI, ini bagaimana kemudian himbauannya? Iya Caca, di butir kelima ya, diktum 5 SKB itu bunyinya meminta kepada masyarakat untuk ya tidak terpengaruh dan tidak terlibat dalam kegiatan, dalam penggunaan simbol dan penggunaan atribut FPI. Yang kedua, melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI. Jadi sudah jelas pada masyarakat. Ini tidak saja sekali lagi termasuk dan berlaku di ruang digital. Caca, yang terakhir, ya SKB ini dan tindakan atau langkah yang diambil pemerintah ini mendapat sambutan masyarakat karena mereka terbebaskan dari kekhawatiran, ya rasa takut, dan sekarang melihat bahwa ya pemerintah hadir untuk menjaga dan mengawal masyarakat ya secara keseluruhan. Ya, silent majority saat ini merasa lebih tenang dan lebih nyaman. Jangan sampai kita mempertentangkan dan secara diametral yang membingungkan masyarakat. Masyarakat mendukung SKB ini dan untuk itu aparat, baik aparat di ruang fisik dan di ruang digital bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum. Pak Menkominfo terima kasih, Mas Adi terima kasih, Pak Wamen terima kasih. Kita tunggu bagaimana konsistensi dari pemerintah dan juga aparat penegak hukum dalam melaksanakan SKB 3 Menteri dan juga 3 pejabat tinggi terkait FPI yang resmi per hari ini terlarang dan dibubarkan. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.